Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa lagi dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Di episode kali ini saya mau sharing dan saya mau berbagi sedikit tentang pengharapan, tentang harapan. Apa sih yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, harapan yang seperti apa yang kita bisa lihat, yang kita bisa alami di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami. Udah pandemi, belum selesai pandeminya, bahkan ada berita yang mungkin menakutkan, mungkin juga ada keluarga yang sakit, mungkin juga ada permasalahan pribadi kita, dan semuanya seakan-akan membuat pengharapan kita menjadi sirna. Pengharapan kita menjadi tidak ada harapan lagi. Dan kali ini saya mau sharing sedikit untuk teman-teman semua. Apakah masih ada nggak sih harapan di dalam kehidupan kita? Masih ada nggak sih harapan untuk masa depan kita? Masih ada nggak sih harapan buat usaha kita? Buat pekerjaan kita? Masih ada nggak sih harapan buat keluarga kita? Bahkan untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, bahkan untuk cita-cita kita sendiri, untuk apa yang udah kita doain, ada harapan gak ya di dalamnya? Saya teringat firman Tuhan bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut, di ayat tersebut, your hope will not be cut off. Dalam terjemahan itu dipakai kata kalimat yang berbunyi your hope will not be cut off. Will not be cut off artinya tidak akan diputuskan. Jadi saya langsung ingat, wah, sesuatu yang putus itu kan tadinya kalau nggak putus ya pasti nyambung. Iya kan? Sesuatu yang menggambarkan putus atau tersambung itu adalah seperti sebuah hubungan. Dan dengan jelas firman Tuhan mau bilang bahwa ketika kita punya hubungan yang baik, ketika kita punya hubungan yang benar, maka akan selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Sesederhana itu, as simple as that. Jadi artinya rahasianya miliki hubungan yang baik, hubungan yang benar, dan hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya, kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, pasti Tuhan akan pelihara. Just like this, sama seperti ini, seperti cross, seperti salib. Kalau hubungan vertikal kita benar, hubungan vertikal kita intim sama Tuhan, semuanya kanan, kiri, dan depan dan belakang, Tuhan pasti akan pelihara. Bahkan Tuhan bilang, lihat burung-burung di udara, lihat bunga-bunga di ladang. Mereka nggak menabur dan juga nggak menuai, tapi mereka dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita semuanya, apalagi kita anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, balik lagi kepada dasarnya, yaitu hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, orang-orang yang punya hubungan yang benar bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih pengharapan yang besar. Tuhan kasih iman yang teguh. Miliki hubungan yang tepat dengan orang yang tepat. Miliki hubungan yang benar dengan inner circle yang benar. Dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa kita percaya. Jangan sampai kita punya kepercayaan, kita meletakkan keyakinan kita pada orang yang salah. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang juga bisa membangun iman kita, mendukung iman kita, bahkan saling memberkati, saling menguatkan. Nah, apa yang hari ini kita akan pelajari? Bagaimana kita bisa tetap punya pengharapan dalam hidup ini? Catat baik, jangan pernah menyerah. Karena apa? Satu-satunya yang mau direbut oleh si jahat dalam kehidupan kita adalah keyakinan, adalah pengharapan. Kalau orang udah nggak punya pengharapan, kalau orang hidupnya udah nggak ada harapan lagi, ibarat kata kayak zombie. Tahu zombie ya? Zombie kan kayak
hidup segan, mati tak mau. Jadi kayaknya kehidupannya ya udah gitu-gitu aja. Nah, si jahat tahu bahwa kalau kita punya pengharapan, kalau ada harapan dalam hidup kita pasti maju. Hidup kita pasti sukacita. Hidup kita pasti punya ide-ide yang baik. Hidup kita pasti berpikiran positif. Hidup kita pasti ada damai sejahtera, ada ketenangan. Karena ada harapan. Karena kita yakin bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Hari esok Tuhan yang sudah ada di depan menyediakan segala yang terbaik bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya jangan nyerah sama apa yang kita doakan. Jangan nyerah sama apa yang hari ini menjadi pokok doamu. Jangan nyerah dengan semua usahamu. Jangan nyerah dengan semua proses yang hari-hari ini mungkin sedang kau jalani, mungkin sedang kau alami. Saya ingat, kalau kita tahu ada sebuah brand restoran cepat saji, ya, dan restoran ini asalnya dari Amerika Serikat. Restoran ini restoran ayam. Nah, iya kan? Restoran ayam cepat saji yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan logonya aja adalah wajah atau muka dari seorang kakek ya. Kakek tua, kakek pasti tua. Jadi seorang kakek atau bapak yang sudah umurnya sudah tua, pakai kacamata, rambutnya putih. Saya ingat setiap kali kita lewat di depan restoran ayam goreng cepat saji itu, dan kalau Jaden mau makan, selalu dia bilangnya mau makan ayam goreng Opa. Karena logonya ada logo seorang bapak tua atau logo kakek ya, kakek-kakek. Dan apa yang saya pelajarin, mungkin teman-teman juga udah pernah membaca kisahnya. Orang ini yang punya restoran ayam goreng cepat saji adalah seorang kakek-kakek. Dan dia berhasil di umurnya yang juga nggak muda. Umurnya 62 tahun kira-kira. Tapi mungkin pertanyaannya, dulu waktu masih muda kemana aja? Dia tetap berusaha, dia tetap maju, dia tetap berproses, dia tetap tidak tinggal diam. Dia datang dari rumah ke rumah, dia bawa makanan ayam gorengnya, dia bawa usahanya, dan dia terus berusaha tidak menyerah. Ini yang saya sampaikan hari ini. Ini yang saya mau bagikan hari ini. Jangan nyerah pada apa yang menjadi pengharapan kita. Yang kedua, fokus terus sama apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Fokus sama talentamu. Fokus sama apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Fokus sama janjinya, sama firman Tuhan. Fokus dengan ayat yang kau terima dari Tuhan. Fokus dengan apa yang sedang kau pelajari hari ini. Fokus dengan tujuanmu. Fokus dengan cita-citamu. Karena apa? Setiap dari proses yang kita hadapi, yang kita jalani, hasilnya tidak akan pernah sia-sia. Saya pernah mendengar ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hasil nggak mengkhianati proses. Dan hari ini, kalau engkau terus berusaha dan terus fokus, nggak akan pernah mengkhianati kehidupan kita. Segala proses yang sudah kita hadapi, segala proses yang sudah kita jalani. Ada seorang anak muda, namanya Aditya Pratama. Saya kenal dia di dunia pelayanan. Dan dia sering minta dukungan doa karena dia pengen banget untuk jadi PNS. Dan apa yang terjadi? Setelah dia coba sekali, 2 kali, 3 kali, emang hasilnya gagal. Tapi dia terus maju, dia terus fokus, dia terus nggak pernah nyerah, dia terus minta dukungan doa. Dan ketika itu, dia sempat bilang sama saya, sebenarnya ada kalanya dia mau nyerah. Ada kalanya dia capek. Karena apa? Dia pikir, aduh, udah nyoba sekali, 2 kali, tapi kok hasilnya masih nggak baik juga. Sampai di beberapa waktu kemarin, dia sudah mencoba 3 kali, 4 kali. Dia datang bawa kabar baik yang membuat saya juga kaget. Ya, ada sebuah sukacita yang dia sampaikan. Puji Tuhan, dia keterima menjadi penerjemah ahli 1 di Setjen MPR. Dan dia masih muda. Dia masih seorang yang muda. Jadi hari ini, nggak ada hal yang mustahil, nggak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Kalau kita tetap fokus, kalau kita terus tidak menyerah, harapanmu tidak akan hilang, tidak akan putus. God bless you, tetap setia, tetap kuat. Sampai ketemu.